Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, la nufarriqu baina ahadim min rusulih, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Saudara-saudaraku, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita bertemu pada kesempatan Jumat yang penuh barokah di tanggal 21 Januari tahun 2022. Mudah-mudahan ini menjadi satu momentum, satu kesempatan bagi kita semua dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berupaya secara maksimal untuk menghargai, berterima kasih terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Apa yang paling besar kita rasakan insyaallah adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan itu senantiasa melekat pada diri kita, bukan dalam rangka sesuatu yang kita ketahui, kita laksanakan tanpa kita ketahui, tapi sesuatu yang benar-benar kita pahami dan kita berupaya untuk melakukannya. Insyaallah dengan demikian, dengan tepatnya kita menghargai nikmat yang diberikan Allah kepada kita, insyaallah akan dilipat gandakan nikmat itu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita yang mengaku sebagai pendukung-pendukungnya, dengan memperbanyak salawat kepadanya, kemudian menambahkannya pada sisi kualitas dari upaya kita mengikuti jejak sunnahnya, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat, yakni kemudahan hidup fid dunya wal akhirah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal yang perlu kita pahami di dalam hidup dan kehidupan ini, sebuah peredaran kehidupan yang kita lalui dari mulai kita lahir ke dunia ini sampai pada akhirnya kita akan mengakhiri atau berakhir pada titik tertentu dari kehidupan itu. Itulah sebuah perjalanan. Di dalam mata rantai perjalanan itu tentunya pasti ada dasar, pasti ada tujuan. Maka dari itu, ketika ada dasar dan ada tujuan yang notabene-nya bahwa dasar menjadi pangkal, kemudian tujuan menjadi posisi yang tinggi, kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, inilah yang disebut dengan sebuah perjuangan. Oleh karenanya maka hidup adalah perjuangan. Saudaraku, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah pernah mengulas tentang apa itu iman. Iman memenuhi 3 aspek. Yang pertama adalah aspek hati, kemudian ada aspek ucapan, kemudian ada aspek tindakan. Coba kita mau melihat atau mulai memperdalam, mengkaji sedikit bahwa sebenarnya ketika apa yang dilakukan oleh manusia sadar di dalam hidup ini, tidak lain itu adalah 3 hal itu tadi. Yang pertama adalah hati atau bisa dimaknai berpikir,
kemudian ada ucapan, kemudian ada perbuatan. Lantas bagaimana orang yang tidak bisa berbicara? Tidak bisa berbicara bukan berarti dia tidak bisa berbahasa, tidak bisa berucap. Oke, mungkin dia tidak gunakan lisannya, tapi bisa jadi dia mengucapkannya dengan gaya bahasa yang lain, melalui bahasa-bahasa tubuh dan isyarat lainnya. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti iman adalah hidup itu sendiri. Iman adalah hidup itu sendiri. Tinggal masalahnya mau disandarkan kemana? Mau dia kepada iman yang hak atau iman yang batil? Ini hanya sekedar review dari yang pernah kita terangkan bersama di sini. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat bahwa hidup adalah perjuangan, ada kesetaraan makna antara iman dengan hidup itu. Kemudian ada kata perjuangan. Nah, perjuangan itu apa? Kita boleh melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ya, bahwa yang namanya perjuangan itu ada berlaga, bersaing, berkelahi, bahkan berkelahi itu juga bagian dari perjuangan atau makna dari perjuangan, atau berusaha sekuat tenaga untuk mencapai tujuan. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika kita mau menjalani hidup dalam bingkai perjuangan itu, maka kita membutuhkan hal-hal yang mendasar sebagai dasar dari sebuah perjuangan. Nah, dasar yang menentukan, dasar itu pada akhirnya akan menentukan gerak itu. Karena itu menjadi pondasi. Kalau kita lihat bagaimana kita membangun sebuah rumah, katakan bahwa yang pertama dibangun itu adalah pondasinya. Nah, ketika pondasi itu dibentuk sedemikian rupa, maka sebenarnya sudah menjadi satu tolak ukur bagaimana bangunan itu nanti sampai ke atas atau sampai selesai pada akhirnya. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah berkata, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasuluh fahijratuhu ilallah wa rasuluh. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha au imra'ati yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau mau kita bagi begini sebenarnya nih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ada dua model kata yang berbeda di situ. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya siapa yang melakukan perbuatan, sesungguhnya setiap orang yang berbuat atau setiap perbuatan itu bin niat, sesuai dengan niatnya. Yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya untuk tiap-tiap urusan terletak pada apa yang menjadi motivasinya. Sama juga, niat juga. Kalau digunakan tadi bahasa di awal bin niat, kemudian yang kedua digunakan manawa. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi innamal a'mal, sesungguhnya amal, berarti amal pengertiannya adalah yang sudah mengabdi kepada kepada perbuatan yang baik yang disebut dengan amalun salih. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amal perbuatan baik itu tergantung pada niat atau motivasinya. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya tiap-tiap amri'in, perkara, setiap persoalan,
manawa, tergantung kepada niatnya, kepada motivasinya. Jadi ada amri'in ini menjadi pengertiannya adalah perkara atau tindakan atau perbuatan yang tidak disandarkan pada amal. Jadi dalam arti sempitnya bahwa amal itu dimaksud adalah perbuatan baiknya, sedangkan imri'in atau amri'in adalah perkara yang dimaksud masih dalam pengertian umumnya. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasuluhu fahijratuhu ilallah wa rasuluh. Maka siapa yang melakukan perpindahan, hijrah itu pindah ya. Faman kanat hijratuhu, siapa yang melakukan perpindahan ilallah, menuju Allah wa rasuluh, dan rasulnya, fahijratuhu ilallah wa rasuluh, maka dia melakukan perpindahan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kaitannya kemana ini? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan baik itu tergantung pada niatnya. Siapa yang melakukan perpindahan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia melakukan perpindahan kepada Allah dan Rasulnya itu. Kemudian disambung, wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha au imraati yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang melakukan perpindahan kepada dunianya akan mendapatkan dunianya itu. Atau siapa yang berpindah itu atau untuk urusan pernikahan, bahasa gampangnya nikah kawin, maka dia akan berpindah menuju apa yang menjadi motivasinya itu. Nah ini dikaitkan kemana? Wa inna malikul limri imanawa, dan sesungguhnya untuk tiap-tiap urusan terletak pada apa yang menjadi niat atau motivasinya. Siapa yang melakukan perpindahan kepada dunianya akan mendapatkannya. Siapa yang melakukan perpindahan dengan motivasi hanya untuk menikah atau kawin, maka dia akan berpindah kepada apa yang menjadi motivasinya itu. Jadi jelas ya, pembagiannya ada dua. Maka kalau dikatakan al-a'mal hijratuhu ilallah wa rasuluh, kemudian amri'in itu adalah hijratuhu lid dunya, kemudian hijratuhu lin nikah. Jadi kalau dia menggunakan bahasa amri'in, hijrah kepada dunia atau hijrah kepada urusan pernikahan. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menggambarkan bahwa ada urusan-urusan dunia, kecenderungan kepada dunia. Kemarin kita sudah membahasakan bahwa yang cenderung kepada urusan-urusan dunia itu adalah hal-hal duniawi tanpa memikirkan kehidupan ukhrawi. Maka dia seakan melepaskan seluruhnya dan kemudian bergerak sesuai dengan apa yang menjadi motivasinya di dunia itu. Ya, itu pernah kita sampaikan bahwa dunia itu adalah nikmat yang sedikit. Kemudian motivasinya misalnya adalah untuk nikah. Ya, untuk nikah ini berarti apa yang dia lakukan nantinya sesuai dengan motivasinya itu akhirnya membentuk geraknya ke depan, bahwa yang dilakukannya hanya nikah sana, nikah sini, pindah ke kemari nikah, pindah lagi kemari nikah, pindah lagi kemari nikah. Motivasinya seperti itu. Maka dari motivasi sebagai niat itu pada akhirnya akan menentukan geraknya kemana. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita mau melihat lebih jelas bahwa ada keterwakilan dari sebuah perjalanan atau perjuangan yang dilakukan dalam satu bentuk wadah atau satu kelompok. Kita mau mengambil kepada rujukan yang lebih besar, bahwa dunia ini
seakan dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok idealis, yang kedua adalah kelompok naturalis. Kemarin juga sudah kita singgung ya persoalan idealis ini. Tapi sedikit lebih dalam bahwa awal mula persoalan idealisme ini adalah persoalan dari sebuah pemikiran yang kalau kita ambil perwakilannya adalah perwakilan dari pemikiran Plato. Jadi kalau pemikiran Plato itu membagi alam ini menjadi dua bahagian, antara logos besar dan logos kecil. Bahwa logos besar atau alam besar dan alam kecil, atau alam nyata dan alam bayangan. Nah, logos besar itulah alam ruh. Ini disebut oleh pemikirannya Plato bahwa ini adalah alam ruh. Kemudian alam bayang-bayang itu adalah alam maya atau alam dunia ini. Jadi dunia ini adalah bayang-bayang dari logos besar yang disebut dengan logos kecil. Sedikit dari garis pemikiran Plato bahwa dulunya di alam logos besar itu adalah alam ruh tadi, maka ruh itu damai. Tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, semuanya damai. Ada ruh kucing dengan tikus, itu damai. Ada ruh anjing dengan kucing, itu damai, tidak saling hantam. Semuanya ada di dalam logos besar atau alam idea itu. Kemudian dari alam idea ini, entah bagaimana ceritanya, itu turun ke alam logos kecil, ke dunia ini. Turun ke dunia ini, kalau dia ruh manusia itu akan masuk melalui hidung. Jadi ruh masuk ke dalam jasad manusia, akan masuk ke dalam hidung. Kemudian memenuhi seluruh ruang yang ada di dalam jasadiah manusia. Nah, kemudian setelah itu ini diibaratkan bagaimana mutiara yang tercebur ke dalam lumpur. Bagaimana caranya untuk, kan sudah jelas kalau dia tercebur ke dalam lumpur, kilatnya itu pasti hilang gitu. Kemudian bagaimana caranya membersihkan mutiara itu adalah dengan membersihkannya. Kemudian memprosesnya lah sehingga menjadi bersih. Tidak serta-merta ketika diambil menjadi bersih. Jadi bagaimana pantulan dari alam idea atau logos besar yang turun ke bumi, termasuk ke dalam tubuh manusia ini, itu adalah alam ruh yang terpenjara di dalam tubuh. Kemudian bagaimana melakukan proses pembersihannya, dia mengajukan dengan 3 bagian. Yang pertama adalah ekstasi, kemudian meditasi, dan intuisi. Jadi dengan ekstasi dia akan berusaha menjauhkan diri atau menyendiri, kemudian meditasi, melakukan pertapaan, kemudian pada akhirnya intuisi akan mendapatkan arah atau bisikan yang pada akhirnya menunjukkan bukti bahwa mereka pernah ada di alam yang disebut dengan alam logos besar. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kerangka berpikir idealis. Nanti idealisme. Jadi kalau idealisme itu pada akhirnya akan memainkan ingatan itu untuk melihat bagaimana sebenarnya kehidupan kita pada ruh, dalam alam ruh yang ada di alam logos besar atau alam idea itu. Alam idea juga disebut dengan alam Tuhan. Ini pemikiran seperti ini memang pada akhirnya sempat dibantah oleh Sigmund Freud. Ya, Sigmund Freud, psikolog, bahwa menganggap inilah permainan orang yang sakit ingatan gitu. Kenapa? Karena harus mengingat-ingat sampai kehidupannya yang dulu mungkin pernah ada dan masih sulit sih untuk membuktikan yang diceritakan oleh Plato ini sebagai logos besar. Saudaraku, sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keterwakilan dari idealisme adalah pemikiran timur. Kemudian nanti baru pemikiran barat.
dari pemikiran barat ini adalah naturalisme. Pemikiran yang dihasilkan dari hasil pengamatan terhadap alam semesta. Jadi alam semesta itu dilihat, kemudian dikaji, kemudian dipahami, akhirnya itu membentuk menjadi satu pemahaman tersendiri. Nah, jadi tanpa melibatkan pangkalnya itu dari mana gitu. Kalau kita lihat pada proses kelahiran Renaissance gitu ya, pada saat kelahiran ilmu gitu, kelahiran pengetahuan gitu. Kata mereka para tokoh-tokoh di barat, saya nggak sebutkan satu persatu lah tokohnya. Bumi itu sebenarnya bulat. Dari mana taunya bulat? Itu lihat tuh kapal itu. Kapal itu ketika berada di laut, mula-mula nggak terlihat. Kalau kita pandangi terus, tiba-tiba muncul. Nah, ini sekarang kan menggambarkan bahwa dari bawah naik ke atas. Maka mereka mendapatkan pemahaman bahwa ketika nanti kita berangkat dari satu titik, kemudian terus berjalan mengitari itu, dan kita akan kembali pada titik awal dari belakangnya. Jadi nggak dari depannya, tapi dari belakangnya. Apa yang mau ditangkap di situ? Bahwa mereka melakukan pengamatan dari hasil alam, pengamatan yang dihasilkan dari pengamatan dan pengkajian terhadap alam. Tapi di situ kemarin kita putuskan bahwa mereka tidak melihat pangkal dari ini semua itu apa gitu. Atau sama dengan mereka menghilangkan konsepsi ketuhanan atau adanya Sang Maha Pencipta di situ. Tapi mereka mengambil ilmu yang ada itu dari hasil pengamatan alam. Saudaraku sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ini kita kaji lebih dalam, sebenarnya bahwa manusia itu makhluk informatif ya. Manusia itu makhluk informatif. Artinya manusia itu perlu diinformasikan baru dia tahu. Kalau dia nggak diinformasikan dia nggak tahu. Ini sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Adam, wa 'allama Adamal asma. Jadi Adam itu diberitahu ilmu, diajarkan kepadanya ilmu, baru dia tahu. Kalau nggak tahu. Nah, banyak juga yang misalnya kasus-kasus yang kita lihat bagaimana orang yang ditemukan tiba-tiba pernah kejadian misalnya di hutan hilang. Itu bisa dicek lah ya. Hilang, kemudian nanti tiba-tiba seperti dibolo sama monyet misalnya. Sama monyet besar atau beruk gitu ya, orang hutan gitu. Nanti pola manusianya itu, pola makannya, pola geraknya, pola jalannya, pola manjat pohonnya itu persis dengan hewan itu tadi, dengan monyet besar itu. Artinya bahwa manusia memang makhluk informatif. Dia akan menerima informasi dari luar dirinya yang mengajarkan kepadanya. Itu yang diserapnya melalui panca indera yang dia miliki. Saudaraku sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya satu bagian yang membantah konsep dari naturalis bahwa mereka mendapatkan ilmu hasil dari kajian mereka sendiri. Saya nggak mau bilang ini berarti mereka memutus sumber dari mana. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa manusia adalah makhluk informatif. Tidak ada manusia yang bisa tahu secara tiba-tiba tanpa diinformasikan. Itu sementara kita kunci kata itu. Saudaraku sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal perjuangan, konsep yang mau kita ajukan adalah konsep dari barat, konsep timur mainnya dalam idea saja, dalam alam idea saja. Sementara konsep naturalis, konsep barat itu mengajukan bahwa untuk bagaimana melakukan perjuangan untuk mendapatkan hasil yang baik dari perjuangan itu. Bahwa yang mau kita ceritakan adalah bagaimana perjuangan di dalam hidup ini. Bahwa perwujudan di dalam hidup ini harus berwujud menjadi perwujudan yang baik. Tidak hanya untuk pribadi tapi untuk semua makhluk yang ada di permukaan bumi. Dan utamanya pasti manusia, karena manusialah yang akan membangun peradaban itu. Saudaraku sahabat Rebingkai Transdakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi isi yang pertama adalah dasar ya. Mereka yang pertama untuk bangunan sebuah perjuangan itu adalah dasar. Dasar itu muatan dari dasar adalah doktrin. Doktrin itu adalah asas pendirian yang kebenarannya tidak boleh diragukan lagi.
Jadi doktrin itu adalah asas pendirian yang kebenarannya tidak boleh diragukan lagi. Nah, ini bisa jadi disebut dengan pedoman hidup. Nah, jadi kalau dia konsep naturalis ini akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah individualisme, yang kedua adalah kolektivisme. Ini hasil dari pengamatan alam. Nah, kita mau lihat ini, paham kolektivisme. Jadi yang pertama mau kita ajukan paham individualisme atau paham individu, yakni satu kesimpulan dari pengamatan terhadap alam besar yang beredar sendiri-sendiri tanpa mengganggu yang lainnya, damai, tidak bertabrakan, aman, tentram. Nah, mereka melihat bagaimana alam ini beredar. Misalnya ada matahari, nggak tabrakan sama bulan. Atau kemudian bumi berputar pada porosnya gitu kan, berputar tetap mengitari matahari. Itu tidak juga tabrakan gitu. Jadi karena adanya pengamatan-pengamatan mereka yang demikian, maka mereka menganggap bahwa ternyata itu perlu dibentuk, itu adanya sifatnya nanti menjadi lembaga-lembaga. Jadi logos besar dilihat, alam besar dilihat, ya peredaran kehidupan, peredaran alam semesta ini yang semuanya tidak bertabrakan, berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ini akhirnya membentuk menjadi pribadi-pribadi yang beredar sesuai dengan keinginan dan fungsinya masing-masing. Jadi ada potensi yang dimiliki oleh manusia itu. Jadi dia ada punya potensi, ya sudah bergerak saja pada potensinya. Bergerak saja potensinya. Kemudian pada akhirnya ini melihat sisi yang lainnya, bahwa ada ternyata gerakan-gerakan itu menjadi sistem kasta gitu. Loh, kok bisa menjadi sistem kasta? Iya, karena dia ada lembaga-lembaganya gitu. Di masing-masing itu mempunyai lembaga-lembaga tersendiri nanti. Misalnya kalau dilihat dari bagian ini, bahwa ada lembaga kepala ya. Kepala ini ada mata, ada hidung, ada telinga, kemudian ada otak. Ini bergerak sendiri sesuai dengan fungsinya. Ada lembaga tangan. Nah, lembaga-lembaga ini menjadi bagian dari lembaga ini lahir dari pemahaman mereka terhadap yang dilihat secara alam yang besar tadi, alam besar tadi, kemudian menarik kepada diri masing-masing, dan diri itu bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tapi di setiap bagian dari tubuh yang ada itu adanya lembaga-lembaga. Jadi lembaga kepala, lembaga tangan gitu. Tangan ini kan bukan ini saja, tapi ada perangkat di dalamnya. Kemudian ada perut, kemudian ada yang kaki. Pada akhirnya ini membentuk jadi sistem sosial. Sistem sosialnya namanya kasta. Itu kelahiran kasta itu dari melihat sesuatu yang besar, kemudian menariknya ke dalam tubuh manusia, dan pada akhirnya menjadi sistem sosial dan budaya yang itu akhirnya menjadi paham atau perwujudan dari sistem kasta. Ini sistem individualistik. Kemudian yang kedua adalah kolektivisme. Kolektivisme itu kesimpulan lanjutan dari hasil pengamatan terhadap alam kecil, yakni tubuh manusia. Tubuh manusia dibagi menjadi lembaga-lembaga. Itu tadi misalnya kepala, kemudian memiliki komponen-komponen pada bahagian-bahagian tertentu. Nah, jadi yang memiliki bahagian-bahagian tertentu ini pada akhirnya ditarik lagi. Tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berfungsi kepala tanpa sebuah kerjasama. Misalnya kita bilang beginilah, ini sudah makan nih, makan pedas. Pedas luar biasa. Akhirnya perut sakit. Perut sakit, kita sedang bekerja atau melakukan sesuatu. Sebenarnya kalau dilihat dari dorongan perutnya ini sudah ngajak harus ke kamar mandi nih, atau ke WC nih, toilet nih. Tapi badan sebenarnya nggak mau karena masih ada kerjaan. Pada akhirnya ini mau berontak, akal mulai bergerak, berpikir, gimana kalau nanti misalnya kayak gini, keluar di sini, wah kacau jadinya. Nah, pada akhirnya akal mengajak seluruh anggota tubuhnya untuk berangkat ke toilet atau kamar mandi. Jadi
Berarti tidak bisa hanya berdasarkan lembaga kelompok masing-masing, lembaga pada bagian masing-masing dari tubuh itu, tapi harus melakukan kerjasama. Maka pada akhirnya muncullah namanya kolektivisme. Kolektivisme ini juga nanti setara dengan komunisme, ya, setara dengan itu, karena dia kan nanti ada sistem kerjasama. Jangan kemana-mana dulu konteksnya ya, bahwa yang dimaksud di situ adalah kerjasamanya. Saudaraku, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian setelah dasar itu jelas sebagai satu bagian doktrin, di mana pengertian dari doktrin adalah asas pendirian yang kebenarannya tidak boleh dibantah, atau dasar sehingga yang tak boleh dibantah, itu sederhananya kalimatnya. Kemudian di dalam satu bangunan perjalanan itu harus memiliki tujuan. Ya ngapain jalan kalau nggak punya tujuan? Pastilah punya tujuan yang jelas guna mencapai perwujudannya atau kehidupan sosial budaya. Jadi nggak cerita untuk pribadi-pribadi sebenarnya ini ya. Kemudian setelah itu, setelah nampak tujuannya, berarti satu garisnya nih. Satu garisan nih dasar nih tujuan. Kemudian di dalamnya itu pasti ada penataannya. Karena kan dia punya rentang, punya perjalanan yang lumayan panjang, itu ada penataannya di situ. Penataan itulah namanya pengorganisasian. Jadi menjadi kelembagaan. Kemudian yang keempat, dalam bangunan perjuangan hidup itu ada namanya manajemen. Manajemen ini kan teori kepemimpinan ya. Memanage, mengatur. Jadi ada aturan-aturan yang pastinya ada pemerintah yang memerintahnya. Saudaraku, sahabat Rai Bingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat sih hampir komplit sebenarnya apa yang disampaikan oleh paham barat ya, perwakilan dari barat ini, bahwa inilah yang seharusnya dilakukan di dalam menjalani perjuangan hidup ini, dalam mewujudkan sistem kehidupan yang diinginkan oleh manusia secara umum. Saudaraku, kemudian kita perlu melihat apakah ini tuntas, apakah ini sudah berhasil dilakukan gitu. Apakah sudah ada perwujudan itu terlihat? Nah, kita perlu melihat ini mereka ini sebenarnya hasil dari pengamatan alam atau hasil dari pengambilan satu konsep. Bahwa ada konsep yang sebenarnya konsep mutlak yang muncul, kemudian itu diambil, disadur, kemudian dikatakan bahwa ini adalah pendapat kami. Nah, kita mau lihat bagaimana Al-Quran mengajukan jawaban atau mengajukan pola-pola perjuangan di dalam hidup ini. Yang pertama adalah dasar perjuangan. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa paham barat, dia juga ajukan dasar perjuangan. Berarti di dalamnya ada doktrin. Iya, di dalamnya ada doktrin. Dasar perjuangan bagi mukmin adalah iman yang hak. Iman yang hak itu punya pondasi, pondasinya itu pasti petunjuk. Jadi kalau dia bagi mukmin itu ya iman yang hak itu sebagai pondasinya gitu. Bagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itulah kitab. Dia menjelaskan tentang Al-Qur'an. Itulah itu menjadi satu kata ganti yang mengganti kata Al-Quran. Itulah kitab. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya. Dia sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dasar pertama adalah pedomannya itu adalah Al-Quran. Bagaimana mau menjadikan Al-Quran ini berwujud? Yang pertama ya harus diimani adanya pandangan dan sikap hidup sesuai dengan pedoman itu. Ini menjadi dasarnya. Kemudian yang kedua adalah tujuan. Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepadaku, mengabdikan dirinya kepadaku. Kita mau lihat begini. Pengabdian kita kepada Allah itu, pengabdian kepada Allah itu bukan terhadap pribadi Allahnya. Bukan terhadap pribadi Allahnya. Kita pahami bahwa kenapa Allah harus memberikan utusannya. Kenapa Allah harus mengutus Rasul sebagai utusannya? Karena memang yang disampaikan oleh Rasul itu adalah perkataan-perkataan Tuhan yang berisikan dengan pedoman hidup dalam menjalani kehidupan ini. Maka di dalamnya adalah berisi ajaran. Ya, jadi di dalamnya berisi ajaran itu dari Allah. Mengabdi bagaimana? Mengabdinya sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah itu, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepada kita. Nah, kemudian penataan. Kita sudah ulas kemarin persoalan penataan ini. Yang jadi penataan itu adalah pengorganisasian itu adalah Islam. Jadi organisasi mukmin adalah Islam. Nah, ini Al-Maidah ayat 3. Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, al-yauma akmaltu, telah aku sempurnakan kepada kalian, lakum, kepada kalian, dinakum, tatanan hidup bagi kalian, wa atmamtu alaikum, dan aku cukupkan kepada kalian, nikmati, dalam pengertian bahwa nikmatnya sudah dicukupkan. Wah, berarti nggak nambah lagi. Ini bukan nikmat yang mana-mana, ini adalah nikmat ajaran. Nikmati wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi. Beda ya, kalau dia izin dengan ridho itu beda ya. Ridho itu artinya suka, izin yang bentuknya suka gitu. Wa raditu lakumul Islam madina, bagi kalian Islam sebagai penataan hidup. Ini dia. Jadi ada penataan sebagai satu bentuk organisasi. Kemudian yang keempat adalah manajemen. Manajemen berisikan dari perintah-perintah dalam pelaksanaan itu. Perintah-perintah dalam tatanan itu. Apa itu? Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'ah. Wah. Jadi dalam sisi manajemen dibuktikan pada inna sa'ata, sungguh sa'ah, ya, atau waktu atau masa. Ini yang pernah kita bahas bahwa itu masanya kehancuran nanti. Seiring dengan kehancuran itu, dalam persepsi kehidupan nanti, dalam persepsi dalam konteks berbudaya nanti, di situ seiring dengan itu maka perintah tegak itu akan jalan. Jadi perintah pertama adalah pelaksanaan konsepsi, pematangan di dalam konsepsi disebut dengan sami'na. Pada bagian ata'nanya itu adalah pada di start dari mulai sa'ah. Jadi inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Sungguh sa'ah. Kalau arti umum nanti kita bilang, kita lihat bahwa sesungguhnya kiamat itu sudah kita bedakan ya. Oke lah, kita ganti. Sesungguhnya hari kehancuran itu akan datang. Aku, kata Allah, merahasiakan agar setiap orang dibalas sesuai dengan yang telah dia usahakan. Jadi di saat nanti, pada saat sa'ah itu perintah akan datang. Ini dalam konteks kehidupan, konteks perjuangan. Misalnya aqimis shalah, ya, wa tu'tiz zakah. Ada kalimat-kalimat perintah di sana, itu adalah menunjukkan manajemen dari yang disebut dengan tatanan atau organisasi itu. Jadi sa'ah kubro, sa'ah sughro itu kehancuran peradaban. Wih, terlalu berani bicara kehancuran peradaban.
nanti kita lihat apakah dari naturalis atau idealis itu mampu memanggungkan sistem kehidupan yang benar, atau dengan sistem kehidupan yang benar-benar menghampar kasih sayang, yang kehidupan yang menjamin manusia tidak ada keamanannya, yang menjamin manusia tidak lagi ada yang lapar. Ini nanti juga belakangan akan kita kupas insya-Allah. Jadi ketika seperti itu maka diajukan oleh Al-Quran dengan yang pertama memiliki dasar perjuangan, yang kedua memiliki tujuan perjuangan, yang ketiga adalah penataan, yang keempat adalah manajemen. Ini terlalu berani, seakan-akan bahwa dari sisi barat seperti menyadur ke arah sana. Ini terlalu klaim ini umat Islam. Kita mau lihat sajalah di masa-masa kapan itu kemunculan masa pengetahuan dari naturalis itu dibandingkan dengan kemunculan Islam di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum usut sampai ke belakang lagi. Saudaraku, sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah memberikan gambaran. Allah memberikan gambaran pada surah Al-Baqarah ayat 177. Ini sebenarnya menjadi satu kesimpulan dari bentuk bentuk kemana arah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wa bil yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilin wa fir riqab wa aqamus salah wa atuz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad-dharra hinal ba's ulaika alladzi sadaqu ulaika humul muttaqun. Bukanlah kebajikan itu adalah engkau menghadapkan wajahmu menghadap timur. Tadi sudah saya bilang ya persoalan timur. Bukanlah kebajikan itu bahwa engkau menghadapkan wajahmu menghadap timur. Jadi timur apa nih? Ya timur itu idealis. Bukanlah panggung kehidupan yang benar itu. Bukanlah peradaban yang benar itu. Bukanlah sistem yang benar itu kamu hadapkan persepsimu atau sudut pandangmu atau serapan pemahamannya ke arah timur, berpersepsi kepada idealis, wal maghrib dan naturalis. Jadi bukan juga bagian barat, akan tetapi kebajikan itu, kebaikan hidup itu bagi siapa saja yang beriman kepada Allah. Jadi nggak usah hadapkan ke timur, nggak usah ke barat, bukan ke situ. Tapi siapa saja di antara kalian yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab-kitab dan para nabi. Apa yang dilakukan di situ? Yang beriman kepada Allah, hari akhir dan malaikat, kemudian kitab dan nabi-nabi, apa yang dilakukan? Wa atal mal, yaitu memberi harta benda, ala hubbihi zawil qurba, yang dicintainya, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat-kerabat. Kerabat-kerabat yang bagaimana nih? Di antara kerabat itu adalah wal yatama, anak yatim, wal masakin, fakir miskin, wa banis sabil, dan para musafir. Kemudian wasailin wa fir riqab, peminta-minta, membebaskan hamba sahaya. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan para malaikat itu
serta yang beriman kepada kitab dan nabi adalah yang mau memberikan harta yang dia cintai kepada kerabat-kerabatnya. Kerabat yang bagaimana? Kerabat yang yatim, kerabat yang miskin, kerabat yang musafir, kerabat yang peminta-minta, dan membebaskan hamba sahaya. Kemudian mereka juga bagaimana? Mereka menegakkan salat, wa aqamus shalah wa atuz zakah. Mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Bagaimana lagi? Wal maufuna bi ahdihim idza ahadu, menepati janji apabila mereka berjanji. Wassabirin, dan sabar dalam kesulitan. Jadi sabar dalam kesulitan yaitu kemelaratan. Waddarra, sabar dalam hal sangat pada saat penderitaan. Jadi sabar pada saat kondisinya sedang menderita. Kemudian hinal ba's, pada masa peperangan. Jadi sabar dalam kondisi itu. Nanti baru nanti ada ayat yang menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi sabar dan salat itulah yang akan mengobati dalam situasi yang demikian rupa ini. Ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas ya bahwa sistem seperti itu, sistem yang akan dibangun di dalam dinul Islam itu adalah yang membebaskan seluruhnya dari penderitaan-penderitaan. Perjuangan di dalam tubuh Islam itu adalah perjuangan yang dibangun oleh dasar, kemudian ditata dengan organisasi namanya Islam, yaitu dengan tatanan dinul Islam, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan tujuan, bahwa tujuannya adalah ulaika humul muflihun, mereka itu ingin mencapai kemenangan hidup. Mencapai kemenangan hidup bukan untuk pribadi kita, mencapai kemenangan hidup bukan untuk kelompok kita, tapi mencapai kemenangan hidup adalah mewujudkan Rabbul Alamin, mewujudkan Tuhan sebagai Tuhan sekalian alam. Ya bagaimana Tuhan sekalian alam itu keinginannya, yaitu bagaimana menciptakan alam ini menjadi alam yang saling memberikan kasih sayang, alam yang menjaga keseimbangan, alam sebagai perwujudan rahmatan lil alamin. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bunyal Islam ala khamsin, dibinanya Islam itu atas 5. Dibina Islam itu atas 5. Yang pertama, syahadatil la ilaha illallah, bersyahadat kepada Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan kemudian kepada Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, hajjul bait, haji ke Baitullah, wa shaum, itu hadis Rasul ditutup. Ini berbeda redaksi nanti dengan hadis yang lain, bahwa di sini yang akhir disebut adalah berpuasa. Saudaraku sahabat Rebingkai Trans Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru memasuki satu bagian dari pembahasan ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas persoalan hadis Jibril, yang itu nanti akan mudah-mudahan akan sampai kepada kita, disampaikan oleh Allah kita, umur kita Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu rujukan, bisa menjadi menambah wawasan, bisa lebih membuka cakrawala kita berpikir bahwa bagaimana sejatinya kita berada di dalam Islam tidak hanya persoalan ritualisme belaka, tapi persoalan pengkajian ini. Dan Islam hadir bukan hanya sebatas agama di permukaan bumi ini, tapi memberikan satu konsep kehidupan, perjuangan untuk menggapai kemenangan hidup, yang tentunya ini jangan dimaknai dengan makna yang negatif, bahwa tanggung jawab ini adalah menjadi tanggung jawab umat Islam. Selagi kita masih di dalam Islam,
selagi panggung peradaban belumlah memberikan perwujudan yang sebaik-baiknya, maka sejatinya itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Satu hal yang perlu dicatat, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil, dan tegaskanlah bahwa ketika datang yang hak maka hancur yang batil. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil itu pasti binasa. Jadi kalau hari ini yang batil itu masih tampil, masih ada wujudnya, maka sejatinya yang hak itu belum berada pada posisinya, belum berada pada posisi yang sebenarnya. Dan apabila solusi dari kehidupan belum bisa dijawab hari ini, maka sama-sama kita pelajari sebuah konsep untuk sami'na, untuk saling mendengar, untuk menyerap, membentuknya menjadi satu pandangan kita yang pada akhirnya nanti di masanya kita akan mewujudkannya di dalam sisi ata'na, yakni mewujudkan di dalam sistem kehidupan yang baik ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.